dan Bun. Gimana ini jawabnya? Oke, saya jawab ya. Oke, silahkan. Setelah puasa, lamaran apa? Lebaran atau lamaran ya? Kalau jelas sekali kalau jawaban saya pasti lebaran. Iya, Kalau iya. mungkin lamaran enggak loh. Mungkin lamaran 3 tahun sampai 5 tahun kemudian itu kalau saya itu. Oke. Mungkin nggak tahu. Nah, kalau apa rekan di tahun gimana? Kalau saya ya pastinya ya nggak tahu kalau itu ya, kalau lamaran nggak tahu ya kan. Tuh, itu rekan Yusuf. Salam buat rekan Yusuf. Habis dapat pamflet dari temen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program spesial Ramadan Ujuk-ujuk Podcast. Baik, perkenalkan di sini saya Rekan Rafathar akan membuka tapi tidak akan menutup acara ini. Jadi ini podcast kali ini spesial, hanya ada saya sebagai pembuka dan nanti akan ada tamu yang sangat spesial yang akan menutup acara ini. Baik, tanpa berbasa-basi, langsung saja kita sambut tamu spesial kita, rekan Aan dan rekanita Uun. Silahkan. Oh my god! Wow! Alhamdulillah. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik. Untuk rekanita? Alhamdulillah sehat. Ya. Maaf, tapi sebelumnya mohon maaf ya. Ini saya ada keperluan dulu yang harus saya tinggalkan. Kemana? Ada sesuatu. Kalian lanjut ngobrol-ngobrol dulu ya. Nanti saya kembali insya Allah. Gimana? Maksudnya gimana ini? Ya, saya tinggal dulu ya. Ini yang punya siapa ini? Lanjut. Kok bisa kita ditinggalin berdua kayak gini? Gak tahu dah. Terus ngapain ini kita enaknya ini? Oh gini. Tadi kan juga nggak tahu disuruh lain. Iya. Nggak ada yang ngasih. Kamera sudah on. Iya. Enaknya kita ngobrol saja ya. Boleh. Karena kita juga jarang ngobrol ya. Gini, enaknya kita flashback ke masa lalu. Oh, flashback. Oke. Boleh. Kita kan dulu juga pernah berjuang bersama di PAK. Dulu Iya, kan ada betul. PAK Usul Din dan Dakwah Iya. yang mana salah satu PAK di YN Kediri. Sekarang FK itu jadi satu. Dulu PAK kan Mbak Uun. Saya bilang Mbak Uun gitu ya. Oke. Rekanita. Rekanita. Oke, rekanita. saja. Rekanita Uun jadi sekretaris. Terus kemudian selama 1 periode, kalau nggak salah setahunan, pas waktu PK, rekanita Uun ini menjadi ketua. Nah, dan itu bersama saya. Jadi rekanita Uun jadi ketua IPPNU, saya jadi ketua IPNU. Nah, mungkin gini, jadinya ketua itu mungkin kan kalau organisasi biasa kan antara dipilih ataupun dicorakkan ya. kan, itu terlalu kasar banyak, antara dipilih teman atau dipilih bersama alumni, mungkin seperti itu. Coba di tekani tahun. Ini berarti flashback pas waktu konflik dulu ya. Oke. Jadi dulu itu kayak gini, sebelum konver itu kan kayak selalu ditanyain dengan pengurus PAK kan, kita dulu kan yang aktif kan ada PAK PT Tarbiyah, PAK PT Syariah sama PAK PT Usuluddin. Sedangkan yang di Usuluddin tinggal perempuannya ada dua yang masih bertahan. Terus ada lakinya sejumlah berapa ya dulu lakinya? 3 kayaknya ya. Iya kan? PAK mana?
Usuludin. Usuludin 3 ya laki-lakinya kan. 3 tapi yang aktif 2. Ya. Nah, setelah itu kan yang karena kader PAK-nya sedikit, otomatis kan yang dipilih kan pasti itu aja. Terus setelah itu kayak dari pengurus PK Mbak Uyun dan lain sebagainya itu kayak selalu mendesak gitu, selalu mendesak ditanya, sudah siap apa belum jadi ketua? Kenapa kok pertanyaan gitu dilontarkan ke saya gitu? Padahal kan ada teman-teman yang lain juga kayak gitu. Jadi entah itu kayak settingan atau gimana, tapi pas waktu konver itu kan benar-benar saya lihat itu juga ada pemilihannya kayak gitu. Oh, berarti ada keterkaitannya sama apa kepengurusan yang ada di atas. Iya, mungkin bisa kayak gitu. Itu tanya balik ke saya nggak? Ya. Kalau dari rekan sendiri gimana? Kan Sayang dong. kan rekan kan soalnya gini, pada dulu kan katanya kan waktu di pemilihan sendiri kan katanya nggak mau nih jadi ketua karena sudah ada jabatan di luar, ada jabatan di luar organisasi lain kayak gitu. Terus akhirnya bisa mau menerima itu terpaksa atau bagaimana kayak gitu. Nah, oke. Saya masuk ya. Iya. Untuk klarifikasi ini. Untuk dulu itu memang sebelumnya dari kepengurusan yang sebelumnya itu mengatakan apa itu namanya? Kita itu tergantung dari pilihan masing-masing. Jadi nggak ada intervensi sama sekali. Tapi kemudian realita berkata lain, itu menurut saya ya, menurut saya. Ada kong kali kong. Ya, mungkin bisa juga. Yang awalnya kan itu ada 2 tahap. Yang pertama tahap kalau dalam pemilihan itu ada 2 tahap, pencalonan sama pemilihan. Untuk pencalonan sendiri saya kalah jauh. Dan saya itu sebenarnya bersyukur karena kalah jauh. Nah, ternyata pas waktu pemilihan, nah itu kok bedanya hampir 80%. Nah, terlepas dari itu, saya flashback lagi ya. Kok kenapa saya itu dipilih? Pertanyaan kan tadi gitu. Kenapa kok saya itu dipilih? Padahal saya itu punya alasan mempunyai jabatan di organisasi lain. Oke. Untuk jabatan itu kan di draft kan ada apa itu namanya, salah satu pasalnya itu kan kita kan bisa merubah gitu kan. Dan saya pertama dulu ingin menambahi pasal bahwasanya calon ketua atau ketua terpilih tidak boleh menjabat di organisasi lain. Terus tak tambahi apa? Menjadi BPH. Sedangkan saya menjadi sekretaris itu jelas organisasi resmi di desa, jadi sekretaris. Itu buat apa? Buat penggiringan opini biar supaya saya nggak bisa terpilih. Dan ternyata saya gagal. Dan salah satu yang menggagalkan itu adalah in our universe. Itu klarifikasi daripada saya. Untuk nantinya saya itu jadi ketua pemilihan atau terjebak. Nah, jawaban saya sederhana sebenarnya. Saya itu terjebak atas dasar pilihan teman-teman saya sendiri. Gitu. Oke. Kan mungkin ini karena sudah nasi menjadi bubur ya. Maksudnya kita sudah menjadi ketua. Kayaknya kita juga perlu kayak curhat-curhatnya boleh kali ya. Curhat selama 1 tahun lebih, berapa bulan ya kita ini? Februari, Maret, April. Lebih 2 bulan. Kita kan sudah menjabat sebagai ketua 1 tahun lebih dari 2 bulan kan ya kayaknya. Kira-kira apa nih keluh kesahnya rekan Aan ketika menjadi ketua selama 1 periode? Iya, 1 periode lebih ya, karena kan ada perubahan. 1 periode itu kan genap 1 tahun terhitung. Tapi kemudian mungkin ada namanya, kalau di dalam organisasi itu kan namanya dinamika ya. Dinamika itu ya bisa diartikan problem-problem dan lain sebagainya yang kemudian
kita berusaha memecahkan. Dan realitanya mungkin di PK ini ya cocoknya diundur. Jadi seharusnya demis karena ada alasan sesuatu, maka demisnya itu diundur. Keluh kesah saya selama menjadi Ketua. Ya mungkin pertama menghadapi anggota yang Kenapa kok bisa? yang anggota kan relatif kan, maksudnya ada yang baik, ada yang macam-macam lah kan karakternya, dan lain sebagainya. Tapi kemudian ada yang senglelean itu, tidak tahu tempat dan lain sebagainya. Senglelean terus-terusan itu juga sebenarnya di dalam hati saya juga, wah, kok ada kok ada rasa disakiti, tapi kemudian nggak apa-apa gitu loh, mencoba sabar. Saya kira itu gini, kan rekan Anas ini kan diam ya, biasanya cenderung diam, maksudnya kayak sabar gitu, kayak rekan soleh, katanya rekan soleh itu Anas ini sih paling sabar kayak gitu. Saya kira nggak ada kayak rasa kayak gitu tersakiti ya. Ternyata masih ada karena manusiawi ya mungkin ya. Ya mungkin gitu. Kalau sakit sih ada sedikit, tapi ya biarlah, nggak apa-apa lah. Oh gitu. Soalnya setiap orang kan juga nggak bisa memaksakan pribadi seseorang itu berubah. Biarkan saja seperti itu. Nah, ini saya tanyakan ke rekan Itaun yang sama juga. Mungkin keluh kesah selama ini bagaimana? Kalau Entah itu keluh kesahnya terhadap saya atau aduh, ini ada agak pertanyaannya agak gimana ya, mau tak jawab tapi saya takut kayak gitu. Takutnya gini, takutnya ketika nanti saya jawab nanti ke menyenggol gitu. Tapi nggak apa-apa ya, karena ini di organisasi kan katanya di organisasi itu adalah tempat yang tidak boleh baper kayak gitu kan. Jadi saya jawab aja, nanti kalau misalnya gimana ya saya mohon maaf. Kalau keluh kesahnya banyak kesahnya kayak gitu. Banyak kayak gitu. Mulai dari apa aja, terutama dari pertama awal periode ketika menjabat menjadi ketua itu saya kayak ngerasa nggak siap menjadi ketua kayak gitu. Saya ngerasanya berat sekali kayak gitu. Karena apa? Mungkin karena kayak ngerasanya ini gak apa-apa ya? Iya, nggak masalah. Ini baru kali ini lah aku ngomong dek kamu. Ini baru kali ini lah aku ngomong dek kamu. Ya, maksudnya gini. Baru pertama kali ngomong ke saya di depan umum. Gitu. Kayak gini. Kayak kita kan komunikasinya sebatas di lebih banyak di handphone kan, lebih banyak di handphone. Dan jarang kita kayak ketemu untuk komunikasi, ngobrolin PKPT gimana dan lain sebagainya kayak gitu. Terus apa yang saya hadapi kayak gitu kan, jadi kayak saya kan kurang temen ngobrol, jadinya saya kayak rasanya sendiri aja gitu. Kayak ngerasa sendiri kayak gitu. Selama ini kayak gitu, awal-awalnya kayak gitu. Tapi pas awal itu ngerasanya kayak berat banget gitu. Oh, jadi ketua, terus gak ada temen ngobrol, gak ada yang nanyain, ini nanti kayak gimana, harus bagaimana. Terus kalau nggak ngoprak-ngoprak di grup BPH itu gak ada yang ngoprak-ngoprak kayak gitu. Kayak ngerasanya, kok gak ini konco gitu. Jadinya saya kayak ngerasa berat banget kayak gitu. Pas awal-awal sampai ada di titik kayak saya, oke, aku mundur saja. Maksudnya mundur itu kayak tiba-tiba menghilang. Ada pemikiran seperti itu. Tapi di pertengah perjalanan kayak tiba-tiba tersadarkan saja oleh waktu dan teman-teman kayak, oh kayak gitu tuh salah gitu. Kenapa kok nggak dihadapi aja kayak gitu. Terus akhirnya oke, karena mungkin ada banyak teman yang care khususnya di Mabes ini ya, banyak teman yang care, terus banyak anggota yang itu sukanya anggotanya itu komplit loh di PKPT IAIN Kediri, di PKIAIN Kediri. Ada yang mode serius, ada yang mode selengean, ada yang mode pokoknya spill namanya. Aduh, pokoknya itu saling melengkapi kayak gitu. Jadinya kayak ngerasa kadang itu kayak dipanggil Mbak ya. Dipanggil Mbak itu aku kayak ngerasa, oh aku tuh punya adik kayak gitu. Kadang tuh kalau di Mabes kayak aku pas waktunya muring-muring kok temen-temen bilangnya, yo Mbak sih, kok ayo ditandangi bareng-bareng atau gimana kayak gitu, kayak ngerasanya punya teman, kayak ngerasanya punya keluarga di sini. Akhirnya
saya memutuskan untuk oke, kita lanjut, kita hadapi apapun yang akan terjadi di PK nanti, oke, dihadapi aja kayak gitu. Ya kayak gitu. Ya kesepian aja sih, kayak ngerasanya kayak gitu. Intinya. Ini kode keras ya. Aduh, Ah, aku kayak haus. silahkan minum dulu. Sudah tenang. Gimana ya? Lanjut kita. Mungkin ada tadi Tadi kalau kesah kita. ada pertanyaan nggak dari teman-teman? Oh, ada. Ada titipan nggak? Ada kayaknya ya. Bahas apa ya? Tadi kayaknya tentang. Ya, oke, kita tadi kan ada sedikit apa itu namanya Q&A ya, Q&A dari IG gitu. Kemarin tuh kayak teman-teman panitia buat pertanyaan, terus ada teman-teman mau tanya kayak gitu. Ini mulai dari saya dulu apa dari? Silahkan. Oke, dari saya ya. Di situ tadi. Ini dari akunnya @pengabdi_mabes. Pertanyaannya gini, Pak Aan dan Bu Uun, ini habis puasa mau lebaran apa lamaran ya? Aduh, takut banget. Oh, berarti ini Iya. pertanyaan buat saya dan Anda, betul? Iya, Saya dan Anda. Pak Aan dan Bu Uun, gimana ini jawabnya? Oke, saya jawab ya. Oke, silahkan. Setelah puasa, lamaran apa? Lebaran atau lamaran ya? Kalau jelas sekali kalau jawaban saya pasti lebaran. Iya, Kalau iya. mungkin lamaran, enggak loh. Mungkin lamaran 3 tahun sampai 5 tahun kemudian itu kalau saya itu. Oke. Mungkin nggak tahu lah. Kalau apa rekan di tahun gimana? Kalau saya ya pastinya ya nggak tahu kalau itu ya, kalau lamaran nggak tahu ya kan. Lebaran, nah yang pasti itu lebaran, yang pasti insya Allah kalau diberi umur panjang ya pasti lebaran. Kalau lamaran ya karena wanita ya nunggu aja. Nunggu aja. Ya karena wanita ya nunggu aja. Nunggu aja. Gitu. Oke. Ya berarti setelah pertanyaan dari Anda, Ya. pindah ke saya. Titipan dari akun IG-nya @nkmhlaila_ ya. Kunci agar kompak dengan partner, karena pada dasarnya setiap orang mempunyai tujuan yang berbeda. Oh, pertanyaannya berarti fokusnya kunci agar kompak itu gimana ketika partner, ada perbedaan pendapat mungkin. Ya pasti kuncinya adalah komunikasi. Di mana-mana itu kunci sebuah hubungan adalah komunikasi. Kayak gitu. Enggak, maksudnya hubungan dalam organisasi kan, karena IPNU dan IPPNU itu punya struktural sendiri-sendiri tapi kan tetap berdampingan kayak gitu kan. Jadi pastinya kita di IPNU IPPNU itu pasti punya partner kayak gitu. Jadinya kita harus punya hubungan dengan partner kita. Hubungan apa? Hubungan sebagai partner kerja kayak gitu. Ya pastinya kuncinya adalah komunikasi untuk Mbak Laila ya. Itu pertanyaannya. Komunikasinya bagaimana? Komunikasinya itu bisa dengan kita selalu tak bertanya kabar bagaimana tentang PKPT atau program apa yang harus kita jalani nanti kayak gitu. Intinya harus ada komunikasi. Kalau kita misalnya di organisasi ini kayak punya ide-ide tapi kita ngelakuin sendiri-sendiri, otomatis partnernya pasti akan kok tiba-tiba ngadain acara kayak gini, kok tiba-tiba kok gini, aku kok nggak diajak ngobrol nih kayak gitu, kayak rasanya akan kok ngomong apa kok jalan sendiri-sendiri kayak gitu. Jadinya pasti nanti akan oke, kita jalan sendiri-sendiri kayak gitu. Oh, Iya. jadi intinya begitu ya. Kalau apa itu namanya?
komunikasinya kurang intens, maka akhirnya itu bakal ada pikiran yang negatif gitu ya. Nah, mungkin giliran. Oke. Tuh, terus ada lagi dari akun @_Natasha Azahra. Pertanyaannya gini, rekan Aan. Apa yang menjadikan semangat terus dalam berorganisasi? Kira-kira apa ya? Dari siapa? panjenengan. Dari Zahra Natasha ya? Azahra. Siapa ya? Oke. Oke. Apa alasan menjadi semangat berorganisasi? Kembali lagi ya, kalau memang rasa semangat itu tergantung pikiran. Nah, pikirannya kalau sudah apa itu namanya, kan biasanya dalam berorganisasi itu pertama jadi itu semangatnya membara. Iya, betul. Kemudian betul. Saya rasain juga itu. Kemudian lambat laun, ada problem, ada apa itu namanya, permasalahan ini itu. Nah, membuat organisatoris, maksudnya orang organisasi itu, salah satu individu organisasi itu bakal ngerasa, wah kok lelah begini, wah kok pusing sekali dan lain sebagainya. Nah, itu nambah daya semangat itu berkurang. Tapi kemudian cara bagaimana kita nambah semangat lagi, berarti kita refresh kembali kepada pemikiran yang lalu. Niat ya maksudnya apa? Pikirannya itu dibawa ke masa lalu. Gimana kok, wah. Berarti refreshnya apa? This is cute. Ketika aku jadi dulu aja semangat, sekarang kok enggak. Berarti diingat-ingat lagi. Oh, ini ya. Aku harus meloncat ke kembali ke masa lalu. Iya. Aku ini baru jadi dan baru jadi. Mau demisnya kapan? Nggak tahu. Tergantung kesepakatan organisasi. Iya. Iya, ini jadi semangat ini. Jadi ingat ya, kayak ngomongin semangat ini, kayak dulu tuh pas waktu itu dibelenggu oleh kegalauan mau lanjut apa berhenti di jadi ketua itu, saya jadi pernah kayak gitu juga, merasakan kayak tak ingat-ingat apa yang menjadi tujuan saya di PKPT. Kok saya mau berhenti kayak gitu. Dulu pas waktu sebelum konflik itu kayak galau karena mungkin ada pertanyaan yang di pojok-pojok kan, oh udah siap apa belum jadi ketua dan lain sebagainya, gojol kayak gitu, kayak membuat saya stres kan. Terus aku bilang ke ibu, karena kan niat saya itu di organisasi itu nyambi sama kerja ya mas rekan. Jadi ini saya nggak ada kepikiran untuk menjadi ketua dulu. Terus akhirnya saya bilang ke ibu, Bu, kalau misalnya nanti setelah konfer nanti saya menjadi ketua, terus bagaimana? Pasti saya waktunya nanti harus bagi-bagi kayak gitu. Ya kuliah, ya kerja, dan berorganisasi. Terus ibu menjawab kayak gini. Apapun yang sampean jalankan, pokoknya baik dan positif, bisa membuat sampean bertumbuh, ibu ridho. Ibu bilang kayak gitu. Jadi kayak kok jawabannya kayak gitu, padahal harapan saya nggak kayak gitu, kayak entah pilih salah satu atau gimana kayak gitu, tapi ternyata ibu jawabannya kayak gitu, ibu ridho. Saya itu ya udah ngoten ngimpun Allah ngoten. Terus akhirnya pas setelah jadi ketua, terus saya nggak semangat, turun down kayak gitu. Akhirnya saya ingat-ingat lagi, oh ibu saya udah ridho ketika saya terjun di organisasi dan menjadi ketua. Akhirnya kayak saya saya harus selesaikan apa yang sudah saya jalankan kayak gitu. Jadi alasan terbesar karena faktor orang rumah. Bisa. Seharusnya saya dulu juga begitu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oke, dilanjut pertanyaan dari Soleh Saifuddin. Ini rekan Soleh. Kita lihat ya. Aduh. Gimana setelah demis udah ada work plan apa belum? Tanya dari Soleh. Oh iya, ini pasti pertanyaannya Soleh kayak gitu karena membaca story saya yang takut nanti kalau demis takut nggak sibuk kayak gitu. Soalnya soalnya kayak gitu. Oh, sudah ada work plan apa belum? Kalau dulu itu belum ada. Jadinya makanya saya buat story itu. Nanti kalau takut nggak sibuk karena belum ada work plan sama sekali. Habis demis tuh ngapain? Pastinya cuma skripsi kan, nyelesain skripsi. Jadi
Tapi ternyata setelah saya membuka mata hati saya dan mata saya, ternyata di depan itu banyak banget yang harus saya lakukan. Contohnya kan sekarang saya kerja di lembaga yayasan kayak gitu. Di situ saya juga punya tanggung jawab untuk menjadi seorang pendidik. Jadi kayaknya ya selain menjadi guru, saya juga ada niatan untuk berusaha, berusaha, ya, untuk pengusaha. Inginnya itu mengembangkan usaha, dan kemarin juga sudah ada tawaran dari beberapa relasi yang tentunya dari PKPT juga, kenalnya dari PKPT juga untuk membangun usaha bareng kayak gitu. Jadi setelah ini ternyata enggak diam-diam aja kayak gitu. Berarti sudah ada pandangan. Iya, sudah. Oke, selanjutnya ya. Bentar kalau Ini- gitu. Oh ya, minum dulu. boleh silahkan. Ini ada suguhan dari teman-teman ya tadi. Kayaknya teman-teman lagi ada acara buka bersama dan sahur bareng, bakar-bakar di Mabes. Jadi teman-teman yang ngekos di daerah Gang 2, Mondok, kalau sudah pulang, kalau pas waktu Lebaran bisa main ke Mabes, bisa agendakan sahur dan buka bersama bareng kayak gitu untuk tahun depan. Ya, udah ya. Pertanyaan selanjutnya dari @ZAZ080204. Pertanyaannya begini. Bagaimana rasanya mau demis? Kesan apa yang paling indah selama menjadi nahkoda rekan-rekanita semuanya? Rasanya mau jadi demis itu gimana? Terus kesan yang paling indah selama menjadi nahkoda di PK itu? Oh iya ya. Rasanya mau demis itu bagaimana? Tentunya jawaban saya itu enggak. Tentunya jawabannya itu ya. Menyenangkan. Soalnya apa? Oke. Soalnya gini, pikiran saya itu. Iya ya, bebas ya. Ya kalau bebas ya gini. Itu pikiran lain sebenarnya. Dari terbebas dari tanggung jawab ya kan. Oke. Itu. Terus yang selanjutnya tadi apa pertanyaan? Terus yang kedua itu kesan apa yang paling indah selama menjadi nahkoda di PK? Kesan yang paling indah sebenarnya bukan kesan yang paling indah ya kalau jawaban saya itu. Kesan yang paling diingat. Jadi semuanya akan indah soalnya. Ya. Kesan yang paling diingat itu salah satunya adalah kesan yang ada banget-bangetnya. Paham nggak? Ada banget-bangetnya. Ada bangetnya. Gimana ya? Pertama gini. Bisa di-spill. Yang dalam gimana ya? Dalam keadaan di kondisi sesuatu yang memalukan banget. Nah, itu dari saya, maksud saya memalukan banget. Itu bakal saya kenang dan bakal saya ingat. Contohnya kayak ulang tahun gitu ya, pas dikerucut. Nah, itu salah satunya itu. Salah satunya itu tuh masih ada soalnya dari teman-teman. Dipaksa dicincang, Nanti ditampilkan ya, bisa ditampilkan ya katanya. itu memalukan banget. Nah, terus lagi gimana ya? Pokoknya yang banget gitulah. Jadi yang paling diingat, bukan yang indah ya, tapi yang paling dikenal. Keterlaluan. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Mungkin apa? Ada lagi nggak? Masih ada. Iya. Jadi giliran saya ganti-gantian berarti ya. Oke, dari @nr_rdwn Ridwan. Apakah boleh ketika puasa sebentar saya ulangi. Apakah boleh ketika puasa kita tidur sambil telentang? Konyol sih, tapi pertanyaan apa ini? Ya, kan tidak membatalkan puasa ya? Kan tidak membatalkan puasa. Kan tanyanya boleh apa enggak gitu kan? ya. Ya boleh aja kayak gitu. Ini agak bingung ya. Saya mau jawabnya bagaimana? Nah, tapi ini agak ambigu sebenarnya. Telentang. Apakah boleh ketika puasa kita tidur sambil telentang? Nah, kalau tidurnya telentang, ya boleh-boleh saja sebetulnya. Tapi kalau telentang itu kan telentang. Kalau di spasi
Ini caranya nelentang gimana gitu. Si soalnya. Aduh. Lebih konyol tapi. Ya, oke. Lanjut aja ya. Lanjut aja. Ya, Bu, nggak boleh itu batal itu telur Terima goreng. kasih Ridwan. Gak usah pertanyaannya lebih ngakak lagi misalnya. Oke, selanjutnya pertanyaan dari underscore PPPPP Pais gitu. Mantan siapa ini ya? Gimana rasanya menghadapi beberapa anggota yang minus akhlak? Aduh, ini kayak Oh, tadi sebenarnya itu ya. Mungkin bisa disebut siapa rekan atau rekan kita Kalau yang dipilih minus. jangan. Oh iya, jangan. nanti Nanti ada. jadi akhlak plus deh. Nanti semakin menjadi-jadi gimana? Siapa tahu jadi tobat kayak gitu. Nggak mungkin ya. Gak tahu. Oke. Gimana cara menghadapi Anggota minus akhlak. anggota minus akhlak? Oke. Kalau saya sendiri ya, kalau menghadapi itu saya lebih memilih untuk diem maksudnya bukan mendiamkan enggak, tapi ya sabar saja, maksudnya gini ya, diajak ngobrol ya seperti teman-teman lain ngobrol bersama. Tapi kemudian ada rasa lain, itu kan juga perasaan dalam hati. Iya. Kemudian berharap semoga nanti sudah nggak begini lagi, itu tetap ada harapan dari saya sebenarnya. Untuk menghadapi ya sabar. Nanti kalau dibedakan nanti dia itu terasa terdiskriminasi gitu. Ya ada gejolak di organisasi malah. Jadi cukup diam dan mengupayakan komunikasi serta mengharapkan ya agak berubah lah, maksudnya jangan terlalu nemen-nemen gitu loh. Maksudnya yang agak berubah itu harapannya untuk dianya atau hubungannya antara Pak sampean dengan si pelaku. Ya kalau fokusnya ya hubungan saya dengan si pelaku. Jadi agak dibatasi gitu ya. Bukan agak dibatasi, tapi agak itu loh, akhlak minusnya agak dikurangi gitu loh. Iya, dengan cara sampean omongi atau didiamkan saja. Nanti biasanya kalau didiamkan tuh kadang itu ada orang yang introspeksi, mau yang enggak. Jadinya kalau didiami aja malah mengunjak gitu loh samarnya kayak gitu. Kadang anak-anak mabuk sih kayak gitu loh. Kesel habis ini. Terus dibilangin bisa bersih ya. Tapi ini enggak anak mabuk tok. Mesti yang lain juga. Ini contohnya gitu loh. Kan lebih aman saya menyebut anak mabuk gitu. Lebih aman. Kalau anak mabuk kan sudah gitu kan, sudah terbiasa tak bengok-bengoki. Iya. Gitu ya. Jadi ya tetap komunikasi secara pelan-pelan gitu. Harapannya juga agak komunikasi secara pelan-pelan. itu suaranya dikecilkan, masnya pelan-pelan enggak. Jangan gitu toh. Enggak boleh. Nah, itu terlalu kasar. Oh iya. Kita pelan-pelan itu ya kalem itu bukan berarti kecil Iya. Harapannya seperti itu. Akhlaknya ya dirubah sedikit demi sedikit gitulah. Iya. Oke. Jadi Ini juga pesan berarti, bagi siapa yang merasa enggak. Bercanda. Oke, tapi enggak apa-apa. Jadi bagi siapapun yang merasa siapa harga PKPT minus akhlak tolong diubah ya. Ketuanya agak stres. Nanti biar coming soon ketua berikutnya nggak mengalami rasa yang sama. Tapi boleh lebih nemen nggak apa-apa. Kalau Oke. Bilang nggak apa-apa soalnya demi Susan. Bukan kita lagi gitu. Jadi nggak apa-apa gitu. Ya, apalagi kalau misalnya ketuanya inisial Soleh gitu. Kamu lolos. Dengar. Oke, giliran saya bertanya. Oke. Tadi berarti saya ya? Iya, Oke, ini dari rekan santri garis lucuan. Pertanyaannya, telur sama ayam duluan mana? Wah, duluan mana ini rekan kita? Ini pertanyaan sulit. Telur sama ayam duluan mana? Ini sebenarnya bukan pertanyaan, tapi lebih kepada pertanyaan jebakan sebenarnya. Nah ya, aku mau jawab gimana ya? Apa ya? Telur Kira-kira
Nih, kita ibaratkan ini tangan kanan saya telur sama ayam, duluan mana? Telur sama telur. Iya, telur. Alasannya apa? Kan telur dulu. Telur dulu nanti menjadi ayam. Menetas jadi ayam, terus bertelur lagi kayak gitu. Kan ngubung, kan putar kan. Terus hasil apa? Hasil telur itu dari siapa? Dari Tuhan. Tuhan menciptakan telur, Iya. terus yang mengerami Nggak tahu. Manusia. Ya. Aduh. ya. Kalau saya berpikir nggak gitu. Gimana, gimana? Boleh ya, Boleh. telur sama ayam duluan mana? Iya. Kita ambil katanya. Telur sama ayam duluan mana? Kita ambil katanya. Telur sama ayam duluan mana? Duluan Duluan mana? telur. Soalnya katanya duluan Iya, telur. iya betul. Alasannya gitu. Iya. Itu Bisa. pikiran saya sendiri Iya. sih. Ini kalau salah bisa teman-teman koreksi ya. Wait a minute. Who Ini pertanyaannya kok udah habis ya kayaknya. Cuma sudah masih ada lagi. Masih ada lagi. Oh, ini kalau yang oh ya masih ya. Oke. Iya. Iya. Silakan. Silakan kan aku sih yang tanya. Oh iya. Lupa. Dan melek. Ini kayak kurang minum. Minum dulu minum. Oh, boleh ya? Oke. Ini boleh dimakan loh katanya teman-teman tadi bakarannya. Ini dari alumni Oh, susah nih. Ya. underscore Mas Sama. Untuk Pak Ketua, sehat boten katanya kayak gitu. Oh, Mas Rama ya. Iya. Kemarin saya ketemu Mas Rama loh. Mm. Tanyanya sama. Sehat dulu. Oh gitu. Sehat gitu tanya. Iya. Alhamdulillah sehat. Ya kemungkinan waktu kemarin pas acara PC ya? pas pertanyaan itu acara kita buka bersama itu loh. Jawab ya sehat Mas. Buka bersamanya kita. Buka bersama kita. PKPT maksudnya. Nanti dipotong-potong jadi viral. Pak jawab, iya Mas, alhamdulillah sudah sehat. Nggak apa-apa kok. Oke. Beliau ya selalu tanya kayak gitu. Kalau pas lagi komen-komen. Terus apa? Pertanyaan selanjutnya? Oh, pertanyaan selanjutnya ya, mungkin dari saya. Pertanyaan terakhir ternyata. Oh gitu. Dari @sipa pasibaga. Sipa pasibaga. Oke. Kira-kira setelah demis apa yang akan ketua lakukan? Nah, lanjut periode selanjutnya atau nikah? WK. Ini ya hampir sama kayak vlogpan tadi lah ya pertanyaannya. Jawabannya. Masalahnya gini loh. Nikah itu kayak misteri bagi saya ya, bagi saya. Saya nggak tahu. Ini kan untuk saya ya, untuk ketua saya kan. Jadi perempuan itu kayak akan akan berani kayak mengambil keputusan nikah itu ketika pasangannya itu benar-benar siap kayak gitu. Kalau kita mendapatkan pasangan yang kayak memang beliaunya sudah siap kayak ngajakin nikah ya mungkin perempuannya akan oke gitu, akan oke nikah gitu. Tapi kalau sama-sama biasanya kan ada yang dewasa, ada yang seumuran kayak gitu. Oke, kita kerja dulu atau gimana dulu kayak gitu. Dia misterius lah nikah apa enggak. Yang penting abis ini jalanin karir dulu lah, gitu. Berarti fokus karir Karir lebih dulu dahulu. aja. Untuk nikah bisa sembari berjalan. Berseiringan sih, berseiringan ya. Nanti kalau dapet di tengah jalan ya nggak tahu. Alhamdulillah. Terus ini ada pertanyaan lagi dari Yang terakhir apa Mas ada? yang terakhir. Ini dari anggota underscore Faik Alaudin .a. Konsep Tuhan menurut ketua bagaimana? agak berat ya. Pertanyaannya teologi. Ini sama deh. Aduh. Kita Sejauhnya kok gak aku ya. Makasih loh. Ini pertanyaannya sambil saya merenung gitu ya.
konsep Tuhan menurut ketua. Tuhan kan saya yakini itu kan apa? Tuhan itu kan esa, tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Ya. Kalau konsep Tuhan, ya saya sebenarnya konsepnya ya sama gitu. Maksudnya kalau berbeda ya wah Tuhannya lain. Gitu. Tapi Karena sama-sama Islam. beda kalau cara mengimani Tuhan. Nah itu kemungkinan kita itu beda gitu loh. Ada yang mungkin Tuhan bilang maksudnya seperti halnya sholat gitu kan ya. Ada yang seseorang itu menjalankan dengan tepat waktu ketika azan itu dikumandangkan langsung bersegera ke masjid misal untuk sholat jamaah. Tapi saya itu agak lain gitu. Oh gitu. Soalnya Agak molor ya. iya. Kalau masalah sholat saya tuh lebih apa itu namanya? Lebih condong kepada Waktu akhir apa? bukan nggak sholat. Kalau sholat itu tetap hampir sama kayak pemikirannya rekan Afif gitu ya. Sholat itu yang penting dalam waktunya. Nah, contoh waktu Isya itu dari jam 7 ya. Kan nggak mesti kan ya. Misal jam 7 sampai dengan subuh misal. Nah, itu bisa kita sholat di akhir waktu. Saya sering ngobrol babakan keimanan dengan rekan Afif. Oh gitu. Agak-agak sepakat dan agak mengikuti saya. Jadi rekan Afif itu gitu ya. Bahasanya kayak gitu ya. Bahas tentang pertuhanan. Sebenarnya itu dia juga random tapi saya lebih bertanya kepada itu. Puasa gimana puasa? Ya, lancar alhamdulillah ya. Terus gimana sholat sunnahnya? Wah, gak usah dipikir. Oke. Nah, yang penting apa? Yang penting sholat wajib. Oh ya, ini sholat wajib. Oke. Tarawih kan juga sunnah jadi ya jangan ditanyakan kalau itu. Makanya jadi 8 rakaat juga gak apa-apa tuh. Hanya 8 rakaat Nggak sholat. Karena sunnah. Ya. Itu jawaban dari saya. Udah ada tambahan? Mungkin ini kan apa ya? Mungkin Ini gak ada moderatornya. Jadi ini gimana kayak gitu? Kan udah akhir itu kan biasanya kan ada mungkin pesan. Oh iya, ada closing statement iya. Dari Rekan dulu aja. Dari saya Ya. pesan ya. Kayaknya tuh warga PKPT itu kayak merindukan sosok ketua Ibnu kayak gitu. Jadinya kayaknya lebih panjang nggak apa-apa sih. Itu pesan tapi ya pesan buat teman-teman semua, buat rekan-rekan kita semua. Ya pesannya itu sama seperti penyemangat yang lainnya, tetap semangat. Kemudian ini adalah bulan-bulan atau momen-momen di mana periode saya dan teman-teman itu mau selesai. Nah, jadi tetap semangat untuk kepengurusan yang di bawah saya dari PAK yang dulu, FK sekarang maupun anggota-anggota kalian itu adalah penerus perjuangan kami melanjutkan estafet organisasi. Jadi sedih ya contohlah yang pesan-pesan mau demis gitu. Belum nanti ya. Ini cuma spill. Jadi tetap apa? Kalau ada kesalahan mungkin di kalian itu contoh saja yang baik-baiknya ya, pesan-pesan bagi semua ya, seperti itu ya. Yang jeleknya yang kalian ketahui berarti tinggalkan. Nah, seperti itu. Ya, mungkin pesan saya. Terus ini dari saya ya. Pesan dari rekan kita Ini gimana? pesan dari saya kayak jika apa ya? Jika hidup adalah perjuangan, maka perjuangan sebagian dari perjalanan, ya kan? Nah, untuk biar perjuangan kita itu nggak sia-sia, maka tentukanlah perjalanan kalian kan ini bisa diterapkan di organisasi atau diterapkan di dunia nyatanya kita kayak gitu. Kalau kita di organisasinya niatnya pengen kemana, niat mau mencari apa di IPPNU IAIN Kediri, jadi kita harus menentukan nih perjalanan kita itu mau yang seperti apa. Kan itu yang menentukan kita mau bahagia apa enggak
kita di IPNU, IPPNU, di organisasi itu kita sendiri yang menentukan perjalanannya kayak gitu. Mau kita mau baperan atau mau kita di bawah santai, enjoy aja kayak gitu, itu kita yang menentukan. Jadi tentukan perjalanan kalian agar perjuangan sampean itu nggak sia-sia kayak gitu. Mungkin dari saya itu sih. Ngena banget. Kayak gitu. Karena di organisasi kan kompleks ya. Karena organisasi itu banyak orang, banyak karakter, banyak gaya kepemimpinan juga banyak apa ya? Kan kita organisasinya di kampus, jadi kan pergaulannya kita juga lebih luas daripada ketika kita ikut organisasi di desa kayak gitu. Jadi kayak kita harus benar-benar pinter-pinter mencari perjalanan kita sebagai remaja yang Islam lah, remaja Islam, remaja apa ya, muslimah kayak gitu. Jadi kita harus tentukan perjalanan kita kayak gitu. Oke. Ini karena momen Lebaran ya, momen itu Ramadan ya, kita kayaknya capek ya ngomong terus kan. Ya, bener capek. Kayak kita udahan aja ya. Sebelum kita maksudnya udahannya bukan udahan itu loh ya. Udahan itu kan masih demisnya masih beberapa bulan lagi. Udahan ngobrolnya kayak gitu loh. Boleh. Oke. Kita ucapin kan aja. Salam-salam untuk hari raya. Ya untuk teman-teman semua ya. Ya, untuk teman-teman semua. Enggak hanya teman-teman PK saja. Teman-teman kan yang nonton kan banyak kan ini. Iya. Bismillah. Iya. Oke. Jadi untuk semua penonton YouTube, TikTok, IG PK IPNU IPPNU YN Kediri, kami mengucapkan dari Ketua IPNU IPPNU YN Kediri mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Oke. Terus moderatornya nggak ada nih, siapa yang mau nutup? Oh iya. tadi dibukain tapi Oh. berarti karena memang ini apa kameranya on, kita Iya. bisa ditutup ya. Sebelum ditutup jangan lupa Apa? like, komen, subscribe, iya. dan share ya teman-teman. Hanya di YouTube PK IPNU IPPNU YN Kediri. Oh, kayaknya YouTube PK YN Kediri. Itu PKPT YN Kediri. ya, Oke. PKPT ya. Mohon maaf. Oke, silakan ditutup rekan. Karena tadi yang nutup rekan Fatar, jadi rekan Anas saja yang nutup. Oh iya. Ada lagi, kayaknya ada pesan lagi. Endorse dari teman-teman nih. Kebahasan. Kan ada IG baru nih, teman-teman. Jangan lupa follow IG-nya para pengabdi Mabes. Jangan lupa ya, di follow IG-nya. Jangan lupa di like, juga di share, oke? Karena di situ banyak konten-konten konyol sih. Kemarin ada request dari rekan admin aja ya, nggak tahu adminnya siapa. Intinya Buat kontennya video itu konten. random banget gitu untuk menghibur kalian semua gitu. Siapa tahu kalian ada di situ. Biasanya foto-foto aib ada di para pengabdi Mabes. Hati-hati. Oke, Mas. Oke, Ada kuotas nggak? terus apa ya? Kuotas mungkin kan tadi saya dari rekan Anas saja. Kuotas mungkin pernah baca apa kayak gitu, bisa di-share ke teman-teman. Mungkin ada kuotas pegangan yang bisa membuat rekan tetap semangat di organisasi kayak. Oke, anu ya. Quotes pegangan saya ya, tapi sebenarnya ini juga sering saya ucapkan gitu. Tapi kemudian apa teman-teman semua paling juga belum mengetahui ya. Tapi nggak apa-apa. Ini saya ngambil dari Mars IPPN sebenarnya. Ini sering saya katakan. Jadi kalau nanti di
kalian mendengarkan ya silakan, kalau enggak ya silakan. Kalian pegang ya silakan, kalau enggak silakan. Tapi harapan saya memang kalian memegang ini ya teman. Ada itu salah satu lirik di Marsi PPNU, mekar 1000 bunga di taman, mekar cintaku dalam ikatan. Maka Ya, ikatan ya, pada ikatan. maka tumbuhkan cinta kalian kepada ikatan Ibnu PPNU Yayan Giri. Teman-teman. Karena kalau teman-teman kan memang anak kampus ya, jadi fokusnya ke situ. Jadi ini gini ya, yang harus digarisbawahi adalah tumbuhkan cinta kalian pada ikatan Ibnu IPPNU YN Kediri. Jangan pada rekan sama rekan hitanya ya. Sama itu bahaya. bahaya. Oke. Maaf ya, kayaknya tamunya agak Oke. Sudah ya, berarti kita tutup. Ya, semoga perbincangan ini bermanfaat ya. bermanfaat bagi kita semua tentunya, dan pilihlah hal yang positif sebagai contoh dan hal negatif sebagai pelajaran dari teman-teman semua. Mungkin ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Saya juga dari rekan Nita Unsa mohon maaf dan pamit undur diri. Jadi kita sama-sama mohon maaf kalian semua. Terus selamat liburan juga untuk rekan sama rekan Nita yang sudah mudik, mungkin juga ada yang masih di Mabes, ada yang di kos. Selamat liburan. Terus yang masih meramaikan Mabes, semangat ya kalian, hebat. kalian kuat meskipun di sini di Mabes itu sepi, yang lain udah pada pulang, udah pada rindu sama mak bapak. Kalian masih di sini. Oke, semangat terus. Semoga lebarannya menyenangkan. Itu saja mungkin dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय।